Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 April 2025 dengan judul Tidak Ada Manusia Yang Bisa Hidup Sendiri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Pernahkah Anda mendengar tentang studi Nihon-san, Nippon, Jepang, Honolulu, San Francisco? Para peneliti memilih 11.900 orang Jepang yang membandingkan kesehatan mereka yang tinggal di Jepang dengan mereka yang berimigrasi ke Honolulu dan San Francisco. Angka kejadian penyakit jantung adalah yang terendah di Jepang, berada pada tingkat menengah di Hawaii, dan tertinggi di California. Perbedaan ini tidak dijelaskan oleh pola makan, tekanan darah, atau kadar kolesterol. Mereka mendapati bahwa angka merokok lebih tinggi di Jepang, meskipun pada umumnya penyakit jantung lebih rendah di sana. Pada mulanya tampak bahwa semakin dekat orang-orang Jepang dengan daratan Amerika, semakin banyak mereka mengalami penyakit. Namun, ini adalah kesimpulan yang salah. Para peneliti kemudian mengklasifikasikan orang Jepang, Amerika di California berdasarkan sejauh mana mereka mempertahankan budaya tradisional Jepang mereka dan bersosialisasi sebagai komunitas yang erat. Inilah yang mereka temukan kelompok orang Jepang Amerika yang paling tradisional, yang mempertahankan jaringan sosial dan ikatan keluarga mereka seperti yang mereka lakukan sebelumnya di Jepang, pada umumnya memiliki angka penyakit jantung yang sama rendahnya dengan mereka yang tinggal di Jepang. Sebaliknya, kelompok yang paling keberatan dengan kehidupan yang sangat individualistis mengalami peningkatan gangguan jantung 3 hingga 5 kali lipat. Dengan kata lain, jaringan sosial dan ikatan keluarga yang dekat melindungi dari penyakit dan kematian dini. Roma 14 ayat yang ke-7 mengatakan sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat ini merujuk pada kehadiran Tuhan yang terus-menerus, namun berdasarkan penelitian sangat pantas untuk menggunakan frasa ini dalam berbicara tentang hubungan sesama manusia, di mana Anda dapat menemukan pergaulan dan persahabatan yang erat. Cobalah ke gereja. Hari-hari kerja sangat sibuk, tetapi ketika Sabat tiba, betapa menyenangkan hari istirahat
karena kita diperintahkan untuk berhenti membersihkan rumah, berhenti berkebun, dan berhenti bekerja. Ini memberi kita waktu untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan dan sesama. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita semua membutuhkan satu sama lain, dan itu baik untuk kesehatan kita. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memperkuat hubungan Anda dengan tetangga atau teman Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.